Saudara perempuan duta dan ibu duduk di meja makan. Mereka berbagi beberapa waktu keluarga. Sementara itu, Setji dan Naku sedang berkeliaran di rumah. Naku menghentikan Setji dari menyentuh apapun. Tiba-tiba dua anak berlari. Anak perempuan itu menabrak Naku dan jatuh ke bawah. Dia mulai menangis. Anak laki-laki itu berteriak pada Bud. Bud, melihat Naku. Setji marah dan memukul anak laki-laki itu. Dia jatuh. Naku mencoba untuk membantu tapi anak laki-laki itu berteriak Budni. Budni. Tiga saudara perempuan datang berlari mendengar keributan itu. Mereka melihat Naku dan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Yang termuda memanggil kecantikan hitamnya marah. Yang tertua bertanya padanya siapa yang membawanya. Ibu dan duta datang dari belakang. Ibu mengatakan bahwa dia membawanya dan dialah yang menyelamatkan duta. Semua suster menghargai Naku banyak dan mengatakan bahwa mereka akan menjaganya. Yang tertua datang ke duta dan memintanya untuk tidak mempercayai semua orang. Seseorang ada di belakang hidupnya. Dia harus sangat berhati-hati. Duta dan yang tertua pergi tidur. Yang tertua memasuki sebuah ruangan di mana dua saudara perempuan lainnya duduk. Tiba-tiba mereka berbagi pandangan jahat. Ketiga suster itu berada di sebuah ruangan dan perlahan mulai menunjukkan warna aslinya. Yang termuda, Rupa, menuangkan alkohol setiap orang sementara yang tertua Kala, menunjukkan bahwa luka bakar di tangannya palsu dan yang kedua, Lila, mengatakan bagaimana gliserin dan warna merah telah selesai dan mereka perlu memesan lebih banyak. Mereka menertawakan perbuatan mereka sendiri dan mendiskusikan bagaimana Beku duta begitu naif dan yang tertua mengatakan bahwa dia yakin mereka tidak akan pernah tertangkap saat dia mempercayai lebih banyak hal dalam bahasa asing duta daripada dalam kecerdasannya sendiri. Mereka mengatakan bagaimana hanya mereka yang bisa memanfaatkan duta dan tidak akan membiarkan orang lain menjalani kehidupan duta saat mengambil semua risiko ini dan menghasilkan uang hanya untuk mereka. Mereka tertawa dan saling bersorak dan minum. Pada akhirnya Kala memiliki semacam tampilan yang berkelit melihat adik-adiknya mabuk. Keesokan paginya, Ganpat sedang memasak sesuatu di rumah dan kamar mereka merokok. Duta terbangun menuju kakek, terlihat sangat hitam. Naku bangun dan mencoba menghentikan Ganpat saat ia menyeduh alkohol. Dia membangunkan babi dan menunjukkan padanya apa yang sedang dilakukan Ganpat. Mereka berdua berteriak padanya dan mencoba menghentikannya dan dia berteriak kembali pada mereka. Babi mengatakan kepadanya apa kebodohan yang dia lakukan di rumah orang lain dan apa yang akan dilakukan oleh Beku duta jika dia tahu. Duta yang terbangun di luar mendengar keributan dan mengetuk pintu. Naku dengan cepat menyembunyikan pot yang direbus di bawah beberapa kain dan menyuruh Setji membuka pintu. Setji takut melihat duta di pintu. Duta masuk dan menyuruhnya pergi dan membawa baji. Setji berlari dan duta kemudian memperhatikan asap dan bau di ruangan itu. Dia menatap Naku dan berjalan ke arahnya pelan. Ketiganya takut. Duta mendekati Naku dan dia tidak bisa menatap lurus ke matanya. Dia mengatakan bahwa ada banyak nyamuk sehingga ayahnya membakar sesuatu untuk menyingkirkannya. Ganpat setuju. Duta tidak mengatakan apapun kecuali memperhatikan pot yang telah disembunyikan Naku. Dia hanya menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan baji yang telah datang saat itu. Naku dan keluarganya tidak mendengar apa yang dia katakan. Baji mengatakan bahwa mereka semua harus datang. Dia melihat bahwa Naku masih melihat ke pintu setelah duta dan dia menjentikkan jarinya di depannya. Dia kemudian memberitahu mereka semua untuk bersiap-siap dan datang dan menyuruh mereka untuk mandi sebelum datang dan perintah dutanya. Di kamar Kala, seseorang membersihkan semua kekacauan yang dilakukan para suster malam sebelumnya. Itu adalah suami Kala. Dia sedang melakukan pontonan di kamar mereka dan mengucapkan nyanyiannya dengan keras sehingga mengganggu tidur cantik Kala. Dia melempar bantal ke arahnya dan menyuruhnya berhenti seperti pagi hari belum genap. Dia mengolok-oloknya dan mengatakan kepadanya sore harinya dan untuk bangun. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dan Nyonya Kala menjadi takut saat botol dan benda-benda masih duduk di depan mata. Kala terbangun dan suaminya berbicara kepadanya dengan sarkastik tentang perbuatannya. Lila dan Rupa datang dengan membawa teh dan suami Kala terus mengejek mereka. Dia mengatakan berapa lama mereka akan menyembunyikan perbuatan mereka dari duta. Kala kembali mengulangi bagaimana duta itu bodoh dan meskipun dia adalah singa di luar, tapi dia seperti sapi di dalam rumah. Dan itulah hubungan saudara laki-laki dan perempuan karena dia tidak dapat melihat penderitaan saudaranya.
Suaminya bertanya-tanya bagaimana Duta tidak tahu apa yang ada di hati musuhnya, dan tidak dapat melihat apa yang dilakukan oleh para saudaranya. Dia memperingatkan mereka bahwa mereka akan tertangkap. Tapi Kala mengatakan siapa yang akan menangkap mereka saat Ais Sahib selalu berada di puja Paat dan Duta terlalu naif. Lila mengatakan kepadanya Jija untuk terus dipuja dan tidak perlu khawatir tentang mereka. Rupa memberitahu Kala bahwa keluarga Naku dipanggil ke bawah karena mereka melakukan sesuatu yang buruk. Dia mengatakan bahwa Baji memberitahunya tentang mereka dari latar belakang teduh dan bahwa ayahnya seorang pecandu alkohol dan tertangkap sedang menyeduh di rumah mereka. Kala bilang itu bagus karena sekarang keluarga yang menyelamatkan nyawa Duta akan diusir dan mungkin sebaiknya Ganpat membuat beberapa Charnamrit untuk mereka sebelum dia pergi. Suami Kala kembali mengejek mereka dan Kala menyuruh mereka turun ke bawah dan dia akan menemui mereka. Dia mengatakan kepada suaminya untuk juga turun meski dia tidak ingin dia memerintahkannya dengan mengancam dan dia pergi. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.